Hai, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-86. Mau tahu lanjutan cerita mereka nggak? Ya maulah. Yalah, yuk dengerin bareng-bareng. Sesampainya di halaman rumah, Riko segera turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Intan ditidurkan di depan sofa televisi dan depan temannya menungguinya duduk di lantai. Ketika Riko datang, mereka bertiga segera berdiri. "Kenapa Intan? Tiba-tiba pingsan?" tanya Riko pada sahabat-sahabat Intan. Karena yang Riko tahu, Intan wanita yang kuat. Meskipun ia menghajarnya pagi, siang, dan malam, Intan tidak pernah pingsan, hanya menangis saja. Tadi Intan lihat berita di TV, terus nangis dan pingsan," jawab Rita ketakutan. "Berita apa?" tanya Riko lagi dengan tegas. "Rosalinda ngumumin pada publik bahwa pacarnya adalah Riko Argadinata," jawab Rita terbata-bata ketakutan juga. Ia juga mengunggah foto kalian dan ia juga mengatakan bahwa kamu dan Intan kumpul kebo," tambah Meli, suaranya semakin lirih di akhir kalimatnya. Riko pun diam dan berpikir sejenak. "Yaudah, kalian boleh pulang sana, biar Intan aku yang urus," ujar Riko pada ketiga sahabat Intan. Meli, Vina, dan Rita pun terbirit-birit segera keluar dari rumah Riko. Riko segera menggendong Intan ke kamar di lantai bawah, di mana Intan tidur di awal menikah dulu. Setelah itu mengoleskan minyak angin pada hidung, kepala, telapak tangan, dan kaki, serta perut Intan. Di luar rumah, Vina, Rita, Meli ngos-ngosan setelah keluar dari rumah Riko. "Buset dah, suaminya Intan nyeremin banget ya kalau marah," gumam Vina setelah mengatur nafasnya. "Iya, kaki aku sampai gemeteran nih," balas Rita dengan posisi memegang lututnya. "Ya mungkin takut terjadi apa-apa sama Intan kali. Yaudah yuk pulang aja deh," ajak Meli lalu menuntun motornya keluar diikuti Rita dan Vina. Di dalam kamar, Riko menunggu Intan sadar sambil duduk di tepi ranjang. Tak beberapa lama Intan pun sadar. Ia mengernyitkan dahi lalu membuka mata dan memegangi pelipisnya. "Kamu udah sadar?" tanya Riko sambil memegangi tangannya. Intan memandangnya sebentar lalu mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan menepis tangan Riko. Riko merasa heran kenapa Intan tiba-tiba marah padanya. "Aku mau pulang," ujar Intan tiba-tiba. "Kenapa tiba-tiba mau pulang?" tanya Riko heran. "Pokoknya aku mau pulang, Mas," jawab Intan kekeh pada kemauannya. Riko pun mendekatkan wajahnya ke wajah Intan dan menempelkan dahi serta hidungnya ke wajah Intan. Intan memejamkan matanya. "Jangan pergi, jangan tinggalin aku sendiri di sini. Masalah Rosa aku bakal ngurus deh besok. Jangan marah lagi," ucap Riko lirih. Intan pun menganggukkan kepalanya. Sore hari setelah Riko melihat berita tentang Rosa di internet, ia menghubungi Romi untuk mengadakan konferensi pers besok di Hotel Rafflesia miliknya. Ia tidak mau masalahnya berlarut-larut. Ia akan mengumumkan pernikahannya yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi dengan Intan supaya tidak ada gosip dan salah paham lagi. Ia juga akan melaporkan Rosa ke kantor polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Keesokan harinya, Riko mengajak Intan menghadiri konferensi pers yang ia adakan di Hotel Rafflesia. Tak lupa juga ia membawa surat nikah mereka sebagai bukti bahwa pernikahan mereka sah secara hukum dan agama. Sesampainya di halaman hotel, ketika Riko dan Intan turun dari mobil, banyak wartawan mengerubunginya. Intan tidak terbiasa dengan wartawan dan kamera. Ia merasa takut sehingga ia pun menyembunyikan wajahnya di balik bahu Riko. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu, oke? Makasih udah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!